Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Para jamaah sedaya niki wau ingkang badhe ngaos inggih menika Ustadz Nono. Nah, menika tasih teng perjalanan. Dados dalem isi mawon kedhi kalih ngrantos Ustadz Nono. Ustadz Nono niku anu Pak Toyo, kader pertama mulai belajar nih kados panjenengan niku. Nggih. Para jamaah sedaya kali nunggu Ustadz Nono kula badhe cerita. Kula nyeritakaken saking Imam Ibnu Katsir As-Sadi. Panjenenganipun nyeritakaken cerita saking Auf ibni Malik. Terus niki cerita diceritakane Malik. Dadi kula niku tiba pengecer cerita kula agene Imam Ibnu Al-Katsir ya. Terus grosire Ibnu Auf ibnu Malik. Produsen pabrikipun tentunya kalau hadis nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipun critakaken bendinten niku Imam sinten Auf ibnu Malik bentuk winten dateng Kanjeng Nabi. Duh Kanjeng Nabi pripun niki anak kula. Niki mun kula critakaken dereng mungkin balik filmnya, mboten. Mungkin sampean gawe legane kula tok dereng ngoten. Dereng saestu. Nggih. Duh Kanjeng Nabi pripun niki? Apa? Anak kula dipun tahan kalih tiyang kafir. Cara sakniki tiyang Gaza ditahan tiyang Israel ngoten nggih. Wah, niki pripun Kanjeng Nabi? Wes sabar. Kan sabar, dasare sabar napa? Memang umat Islam itu kalau punya masalah itu harus sabar dan sholat. Nggih, nika teng Al-Baqarah, fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-sholat. Kon sabar lan sholat ngoten nggih. Poanggah gura apa? Risau. Lah sareng ngoten Kanjeng Nabi dawuh. Untuk kalian nanti ada jalan keluar. Lah setelah Kanjeng Nabi niku dawuh, kalian nanti ada jalan keluar, ledilut ngoten niku. Nggih, ledilut niku anake sing dipun tahan tiyang kafir wau saged ucul. Nggih. Niki lek wong Jawa ngarani ndelalah kersane ngalah. Lek umat Islam nggih mboten angsal ndelalah kersane ngalah niku. Niki wong Jawa kula. Ndelalah kersane ngalah setelah Kanjeng Nabi dawuh ngoten, anake niku saged ucul keng tahanan. Lho, ucul niku lho nggih ndelalah kersane ngalah malih sing kedua. Nggih ta. Wedhuse tiyang kafir niku kuwathah. Akhire ucul niku karo giring wedhus diguwiring kathah langsung wangsul nggih. Ledilut ngoten nggih ndelalah kersane ngalah malih sing ping 3 turun ayat. Nah, turun ayat iki namipun asbabul nuzul. Jadi suatu ayat itu mesti ada cerita penyebabnya lah. Ini untuk dasar memberi tafsir ngoten nggih. Kula terusaken kalih menit mawon nggih Ustadz Nono. Akhiripun turun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wong sing takwa wa man yattaqillah nggih. Yaj'aluhu maka Gusti Allah niku makhraja akan memberi jalan keluar. Kados dawuhipun Kanjeng Nabi
Wow. Akhirnya sakit keluar keng tahanan, keluar keng permasalahan gitu. Lah, terus bajute niku wayarzubhu min haitsu la yahtasib. Dan rezeki datang tidak disangka-sangka atau arahnya itu tidak terduga. Nggih niku lho. Ucul lho ndelalah kersengalah ngarep iki wedhus akeh. Garek giring-giring sampai ke omah. Dan terus niki ayat 1000 dinar damel nekakaken rezeki. Amalan nggih niki. Niki surat At-Talaq ayat 23 biasanya tinggi wiritan. Wiritan niku nekakne rezeki. Banyak cerita-cerita ngeten niki sing ayat 1000 dinar ngeten niki nggih. Diwaca berapa ngoten mengke hikmahnya nekakaken rezeki. Jadi kalau kita ngamalkan ayat ini tidak tersangka-sangka dari arahnya, rezeki niku udah datang. Lah, karena sudah datang Pak Nono, pramila wekdal kula aturaken dumateng Ustaz Nono. Nggih to? Nah, iki rezeki ndak tersangka-sangka wong tadi mestinya Mas Jansoni ndelalah Pak Nono kok tak bel dit. Halo, ya halo juga Pak Nono. Ya halo sama halo. Kula kan mriki nggih. Monggo. Nono wekdal kula aturaken sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim kullu nafsin dha'iqatul maut al-ayah Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratul kiram, alhamdulillah yang memberikan kesempatan kepada saya, para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah cuaca yang tidak menentu, kadang panas kadang dingin, kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Ini dingin apa mboten? Asam apa mboten, Bu? Sami berarti ya. Sing laris kemulan ngene. Spray selimut ya nggih. Yang kedua, sholawat serta salam monggo tansah tunjuk datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganti penuh harap semoga syafaat dan tarbiyah beliau Rasulullah selalu tercurah kepada kita dan keluarga kita mulai hari ini sampai nanti yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi mlebet dengar beliau Syafi'i dawuh ono apa-apa ini atas kono dengan sabar dan sholat ini. Sehingga saya ingat bahwa kehidupan ini memang penuh dengan masalah. Dan kalau nggak punya masalah, kita mencari masalah itu biasanya. Ya, wis penak-penak, hidup udah tenang, mikir kapan aku duwe mobil, loh ya. Padahal ya sama sepeda aja loh. Tapi isik mikir masalah meneh, akhirnya kredit, berbulan tagihan muncul masalah meneh. Ngoten lho. Ana neh kalau dalu kula diundang monggo Pak No yasinan dan tahlil. Nggih kula dugi. Acarane napa? Sewune bojo kula. Pokoke bojone wis ninggal oleh sewune. Nah, ini enak santai. Walaupun kemarin istrinya meninggalnya karena sakit kanker payudara. Banyak permasalahan, akhirnya istrinya meninggal sudah aman, tenang. Ternyata setelah 1000 harinya juga mencari masalah lagi. Nopo? Pak No ini sekalian ya. Sekalian nopo Pak? Aku lagi meneng. Alhamdulillah. Angsal mari Pak, angsal. Hari pundi lari Malang. Padahal usianya tahun 64. Mencari masalah, hidup ini memang penuh masalah. Tapi hadapilah katanya dalam Al-Quran dengan bersabar dan sholat. Itu Allah yang merintahkan. Kenapa harus sholat? Untuk mengatasi permasalahan ini.
Ya. Padahal kenyataan di lapangan, ya, bahwa hidup kita ini sudah dipastikan oleh Allah. Lek urip seneng belum tentu, susah juga belum tentu, tapi mati pasti datang, jelas itu. Jadi ada di ayat itu nanti biar Pak Abah Syafi'i, saya juga nggak hafal ya, bahwa setiap yang berjiwa, siapa yang bernyawa itu pasti akan mati, jelas itu. Tinggal nunggu antrian, gitu. Wong kula kali panjenengan nunggu antrian dia mboten jelas kok tasian. Kapan itu kan jelas. Kula rumiyin apa panjenengan rumiyin kan mboten jelas. Tapi jelas itu antrian datang. Tapi di ayat yang lain itu Allah memperingatkan, jangan kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Itu di ayat di surat yang lain dan ayat yang lain mengatakan begitu. Tapi kenyataannya yang ada di dalam kehidupan kita ini, kesombongan selalu menghampiri diri kita. Terutama saya ini paling sombong, kalau di koreksi itu paling sombong. Allah itu kalau memberikan suatu rahmat kepada hambanya, pada umatnya itu luar biasa. Kalau kita bisa koreksi diri kita itu ya, mengapa gak dikatakan sombong? Tapi Allah menengahi padahal. Saya masih ingat, kalau saya marah pada anak saya, kemarin itu agak marah sedikit. Setelah saya lama saya nggak berjamaah di rumah, selalu di masjid, kalau subuh selalu di masjid. Hampir 5 tahun nggak pernah jamaah subuh di rumah dengan keluarga. Setelah jamaah kemarin itu, ternyata anak saya habis sholat, dikir sebentar, tidur lagi. Oh, enggak apa-apa, wis kesel kali. Besok kulo meneh. Ternyata sudah lupa kebiasaan yang dulu, setelah sholat, dikir kemudian membaca Al-Quran. Lali bisa. Akhirnya untuk muring-muring titik. Ya. Padahal ini anaknya cuma begitu aja, salah, wis dimuring-muring. Tapi Allah bagaimana? Betapa sombongnya kita tanpa kita sadari itu. Saya masih ingat sekali beberapa hari ini Allah itu selalu memanggil kita dengan begitu tegasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ditambah lagi, as-sholatu khairum minan naum. Lah ngulur, kok si tingkas mesti ngulur, si dilungkas. Oh waduh. Ya. Ini coba bayangkan kalau kita punya anak, punya tetangga, punya mungkin yang agak punya sedikit punya pembantu, diceluk terus orang noleh, guru malah melengos terus biar disemauri malah tolong itu jumlah sapu itu kotor ya Pak ini. Aku sibuk, sama dengan kita itu. Dipanggil oleh Allah, ayo sholat tuh, ayo sholat, sikto. Gini apa gini? Gini banget apa boten? Biasa kita nunda-nunda, subuh, asar, tunda-tunda. Nanti kalau sudah dekat baru nabiak-nabiak. Wudu, asal wudu aja, cek, mari wis. Ya. Nah ini kesombongan yang kita lakukan tanpa kita sadari. Yang penting lah wis nglakoni. Nah ini kadang-kadang wis gugur tanggungan. Padahal di situ terselip kesombongan kita dalam menghadapi perintahnya Allah. Padahal semua itu untuk kepentingan siapa? Untuk menghadapi permasalahan yang nanti akan muncul di hadapan kita. Kenapa dihadapi dengan sholat? Coba kalau jenengan teliti lebih dalam lagi. Saya sudah 5 tahun ini terus mendalami, dan saya ikut seminar-seminar, saya ikut workshop sebagai seorang terapis. Dan saya banyak memfokuskan diri di bidang ayat Al-Quran dan sholat. Ternyata barang siapa yang meninggalkan sholat ini, terutama walaupun sholatnya mengerjakannya, tapi tidak sebaik dan sesempurna apa yang diperintahkan di dalam fikih, pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Sekarang banyak lagi jamaah-jamaah di tempat saya itu tahlilan. Itu pasti durung teko tengah-tengah wis redek tentang posisi duduk.
sing boyoke gak karu-karuan lah, sing sikile nu gremet-gremet dan lain sebagainya. Itu banyak permasalahan. Tapi lihat mriki kan boten to. Boten kedhit ta iki. Sikile ditinggal. Sing balik muter rono, muter ini sikile. Ternyata itu cuma kesalahan ternyata. Kesalahan kita di dalam melaksanakan sholat. Mana kesalahan? Karena posisi sholatnya pasti tidak sempurna di tahiyatul akhir. Tahiyat akhir itu kan harusnya seluruh driji itu apa? Driji sikil karena ini driji apa nih? Jari-jari orang ceker ini dari bahan kayak ini kedai kan ditekuk tau menghadap ke kiblat. Tapi kita kan sudah jarang itu. Kalah kayak ini gak apa-apa, Gusti Allah ngerti. Ya pengen mulai biar mesti ngerti Gusti Allah itu. Tapi kan Gusti Allah itu sayang dengan kita. Kalau diterusnya pasti penyakit. Karena di jari-jari kita ini kan semuanya banyak saraf. Kalau coba jenengan kalian gak percaya, di antara jari-jari ini pinggirnya jari-jari ini jenengan tekan itu sakit tidak boten karu-karuan itu. Ya di antara jari-jari ini ya di antara jari-jari ada sela-sela itu. Kemudian sela-sela itu jangan pegang sedikit-sedikit gitu loh. Sakitnya nggak karu-karuan itu. Itu yang namanya pijat jari petir itu kan. Padahal juga bukan petir, memang kalau dipegang itu ya sakit karena di situ saraf semuanya. Saraf mata, saraf otak, saraf telinga, saraf paru-paru, jantung itu semuanya ada di kaki di situ. Nah itu makanya suruh nekuk supaya lemas, nggak saraf nggak kaku. Kalau kaku nanti bermasalah. Nah di situ. Kemudian habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, noleh kanan noleh kiri, langsung cepet-cepet dan dirubah silo, nggak dipertahankan sampai doa selesai. Nah di situ akhirnya apa? Timbul penyakit pinggang, timbul penyakit ginjal, saraf kejepit. Ya karena apa? Coba kalau jangan pertahankan posisi itu sampai doa. Lemes enak sekali, tapi yo boyo rasanya yo kayak pedot. Pertama-tama itu coba anjina cobi, rasanya boyo itu lah begini. Tapi kalau sudah biasa, gimana? Itulah permasalahan-permasalahan yang nanti dihadapi oleh umat ini apabila tidak tumanina dalam sholat. Banyak permasalahan lagi. Apa saya penyakit jantung kok pakai? Ya. Karena apa? Saya selalu katakan pada orang-orang yang biasanya berobat itu kok sakit jantung kenapa? Pasti rata-rata sholat asare teledor. Padahal jatahnya asar kalau di dalam kesehatan itu bukan waktunya sholat ya. Jatah untuk kesehatan di asar itu cuma antara jam 3 sampai jam setengah 4. Cuma sedikit waktunya. Itu ada satu organ di dalam kepala ini yang bukannya cuma waktu itu aja untuk ngisi oksigen dalam waktu sujud. Nah, tapi itu kadang-kadang tertinggal oleh kita. Inilah bentuk daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada manusia. Ayo sholatnya. Ya, dalam menghadapi permasalahan di dunia ini, kalau sholat kita tegakkan, insya Allah segala permasalahan itu akan selesai. Ya. Ada dalam sholat itu yang sangat luar biasa sekali. Setiap saya sholat, setiap apapun saya baca itu. Yaitu namanya doa. Doanya apa Bu? Doa juga di yang terakhir itu ya, duduk di antara dua sujud. Doanya itu apa? Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ini semua permasalahan di dunia. Kalau kita baca ini dengan betul-betul, permasalahan di dunia selesai. Ya Allah, berikan aku kesehatan, wa'afini, berilah aku kesehatan. Ya Allah, berilah aku rezeki. Ya iya, itu kasih rezeki. Apapun ada di doa di situ, itu sudah meliputi doa kebutuhan manusia. Kadang-kadang kita kan doanya langsung aja jalan tol. Robi fili barang diwajuli makam bakti mati Allah Akbar. Robi fili barang diwajuli makam bakti iki nunduk apa mantra gitu. Padahal tadi itu adalah isi doa yang luar biasa sekali. Ya.
Makanya tidak salah apa yang beliau dahulukan tadi, apa Syafi'i, bahwa permasalahan di dunia ini akan selesai dilakukan dengan sabar dan sholat. Tapi ya harus itu. Kok kenapa sabarnya didulukan? Lah ini pentingnya sabarnya didahulukan. Sing donga Robbi fili warhamni wajibuni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani isi orang dino ora sugi-sugi muring-muring kok. Gusti Allah aku dino ya lu sugih ora dikei. Nah itu ternyata ada rahasia di balik semua itu. Ya. Saya insya Allah ini hanya berita saja. Mohon mengampun akan nyeleweng dari gunung ngaji. Saya dulu itu kalau dikasih hidup susah itu paling takut dan banyak menyalahkan Allah. Ya Allah, wis kerja ngene kok panggil ae to. Ya. Nah, sebelum saya mengenal yang namanya musola, belum mengenal namanya Pak Abbas Syafi'i. Saya mengenal beliau itu tahun 2013. Nah, 2013. Karena 2013 ke bawah, itu waktu itu saya kan masih belum jadi anggotanya Preman Insaf, masih belum insaf. Kasih Allah jatah pada waktu itu sebagai seorang owner sebuah perusahaan namanya Asahimas Corporation Group. Itu kalau dengan dulu pernah dengar Asahimas itu perusahaan yang saya dirikan. Nah itu saya dikasih amanah itu mendirikan perusahaan, mengelola perusahaan dengan banyak karyawan. Nah, ternyata disitulah saya jauh dengan Allah. Akhirnya sembahyang teledor. Dolannya yang dulu diajari oleh bapak saya, kalau dolan itu majelis taklim, ke pondok pesantren, berubah. Duit ya, berubahnya ke majelis taklim, ke kalau di sini tuh kayak ke 99 gitu. Akhirnya ya amoh, rusak. Ada biasanya minumnya ada kelapa muda gitu, lain. Minumnya sing ngoten niku. Akhirnya 3 tahun ginjal jebol, rusak. Kasih Allah lah itu. Ada satu. Nah, itulah makanya kalau nggak dikabulkan oleh Allah doa-doa itu mungkin belum siap kitanya. Ya, wadahnya yo durung siap, mentalnya belum siap. Maka harus kita sadari dulu. Ya, kok hari ini kita belum diberikan oleh Allah munggah kaji. Abbas Syafi'i pun dikasih munggah kaji keturutan, mungkin wadahnya mentalnya sudah siap. Nah kalau kita kok belum dipanggil-panggil, mungkin wadah dan mental kita yang belum siap. Moro-moro munggah kaji, ono tonggo kan delok kaji, ngono ya kalau dhewe wis muring. Pak Kaji, kowe jeneng Pak Kaji saiki ora alam orang-orang. Nah ini belum siap. Ya. Ono kaji yo no krungu adan malah nyekeli pitik ora ngene. Ada satu hari ada suatu kesiapan mental kita itu yang harus siap dalam menghadapi segala permasalahan. Contohnya hari ini yang lagi viral lagi ruami ulama aja bodoh sing pecah belah ya, karena mental kita belum siap untuk menghadapi kehidupan di dunia yang serba berubah. Yang lagi viral apa saat ini? Sonbor. Itu ulama pada ya kan sing aku yo dukung yo iso apik iku akeh penghasilan yo kayak ini yo, tapi ada yang haram kan gitu ya. Bagaimana menyikapinya? Ya dia kan bisa menilai diri sendiri ya. Bagaimana itu efek dan kalau ada efeknya ya kita harus sadari kok ya. Ojo dumen ya. Nah itu Sonbor beberapa kiai sampai kemarin itu ada di pengajian khusus hanya membahas Sonbor dan lain sebagainya. Tapi ada Gus yang terkenal yang mendukung. Ya jangan dilihat Gusnya toh, jangan dilihat yang terkenalnya kan gitu. Mencari sebuah rujukan jangan karena terkenalnya. Tapi karena fatwanya itu sesuai dengan fikih yang ada, dan itu kalau melihat fikihnya kan harus berdasarkan orang-orang yang berkompeten. Kalau saya sendiri kalau bicara fikih itu juga wani itu, karena memang harus luar biasa.
Mending ngaji-ngaji omong-omong aja, santai-santai coba. Nggih. Jadi monggo semoga kita bisa menjadi umat-umat Allah, hamba-hamba Allah, umatnya Rasulullah yang istiqomah sabar dalam menjalankan ibadah sholat, khususnya ibadah sholat. Ya, insya Allah dengan sholat akan terbantu kehidupan kita. Tapi saya paling senang di sini, jamaah di sini paling senang. Setiap saya ngirim yang namanya sayur, di sini selalu ada yang namanya ngaji. Ya Allah. Sementara di tempat-tempat lain saya datangi habis sembahyang maghrib, yo peteng. Lek gak peteng yo gunung teras tok sing nyala. Ora ono suara ngaji. Nah iki kalau ibu-ibu ngaji, ya Allah. Saya demen sekali ya. Kalau di masjid saya itu nggak ada ya. Belas orang ngaji, nek suara ibu-ibu belas orang enak malah. Nah ini loh, kalau ngaji salah satu yang bisa memberikan syafaat kita nanti adalah Al-Quran. Ya. Sebagai teman kita nanti di alam kubur itu juga Al-Quran. Di samping amalia kita seperti sholat dan sedekah yang lainnya, tapi Al-Quran lebih dini memberikan pertolongan kepada kita saat nyawa kita dijabut oleh malaikat. Al-Quran sudah siap untuk menemani kita sampai ke liang lahat, sampai menghadapi mungkar dan nakir. Al-Quran siap menemani kita. Wis lho Bu, monggo. Saya ini dan paling saya insaf itu karena membayangkan satu hal Bu. Aku terus mati dilebokno ning kuburan itu gorusak ngono. Lah terus awake dhewe ngono terus dibleki lemah, dikei ruangan sak titik ngene lho. Lah ngopo yo gak kepanas rasane piye? Jarine lek kok mati iku aja nek kowe dicubit dilapakno, wong didemek rasane yo lara rasane. Cuma gak wani ngomong lho. Lek ngomong sebabnya apa gak wani ngomong? Lek ngomong mlayu kabeh. Maaf kalau sih ngedusi malah lain gak anjing. Itu loh, saya bayangkan ya Allah di kuburan wis panas sumpah, ora dikai bantal, ora dikai jendela, jan tenan wong itu tego tenan lho. Nggih. Wani ngono terus diidek-idek meneh. Lemah lho mboten diidek-idek meneh wani ngono. Ya Allah, terus ditinggal yo ora disangoni apa-apa. Terus sauni kembang ke banyu tok iki. Apa ya nembus kata ngisor dulu banyu ini. Saiki lagi. Nah, inilah kita membayangkan saat kita dikubur sendiri, di alam kubur sendiri hanya bertemankan dengan bantal lemah, guling lemah ya, dan kain tanpa jahitan. Ya, lambine api-api pas urip pas ning kuburan yang lambine guru-guru tok. Tapi sekarang ada yang modern sedikit. Ada mungkin di tempat saya itu orang meninggal disangoni satu pampers. Kayak pampers lagi lucu lah kayaknya. Kayak pampers. Kok kayak pampers itu? Yo, nanti bangun nunggu di hari-hari kalau IG lebih praktis. Ya Allah. Ya mugi-mugi kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mutakin, hamba-hamba yang sadar, rafiullah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sila takut dan hanya kepada Allah, taat hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah hirup pikuknya kehidupan yang semakin tidak menentu, tidak stabil. Sana sini perang, ya. Ternyata bukan hanya di Rusia dan Ukraina saja yang perang, bukan di Irak dan di Gaza saja yang perang. Sekarang sudah perang ke Thailand dan Kamboja. Wah, terus tinggal kapan ke Tanjung Sari, nunggu waktunya. Dikenali nggak akan, dikenali itu damai. Oh, kok ayo mengis podo sholat kabeh belum ngaji damai wis tenang. Wah, rapi ya. Mugi-mugi dunia semakin ditenangkan oleh Allah dan kita ditenangkan batiniah kita sehingga nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jika yang sakit kula aturaken wonten salah dan khilafnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah. Kula tambah kedik mawon kalih nenggo Isa. Kula nambah napa sing dipun aturaken Ustadz Nono wau. Dados nika wae ingkang dipun masalaken napa ten napa? Sombong nggih ta. Terus napa malih masalah. Nggih, lah pertama wau Pak Nono matur wong napa urip mesti mati. Nah, niku ayat niku kedah hafal Pak Nono. Niku ayat selikur mbok menawa benjing enek pendaftaran mudin niku kena nggih daftar mudin. Biasanya Pak Mudin nek badhe berangkataken mayit nika dibudal niku mesti maos niku kullu nafsin daikatul maut ya. Setiap yang bernyawa pasti mati. Lelek pasti mati nyapa kok di kei urip kan ngoten nggih. Lah ayat berikutnya nerangaken nggih. Setiap yang bernyawa pasti mati gitu. Wa nablukum bisari wal khairi fitnah. Jadi uang urip itu mesti diuji gitu. Diuji dengan hal-hal masalah yang baik dan yang buruk. Nonton nggih. Ujian. Jadi hidup itu ujian. Makanya Ustadz Nono wau aja sombong, urip niku ujian. Niku ayat selikur Ustaz Nono nanti nggih ngaji ulang ngarep kudu wis apal niku kata. Lah saiki sombong nggih niku ayat 4 An-Nisa. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Allah, setuhune Allah itu tidak senang setiap orang yang sombong. Nah, tiang sombong niku mesti gadah penyakit pinggang kalih hidung pasti niku. Mengke kula terangaken nggih. Wong sombong ki mesti sakite pinggang kalih hidung. Ayat niku wau nerangaken Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan musyrik, menyembah lainnya musyrik gitu. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu perbaikilah, dan kepada keluarga nggih. Wabidil kurba wal yatama wal masakin, dan perbaikilah keluarga kerabat gitu, orang miskin, orang yatim. Perbaikilah teman-teman, teman jauh, teman dekat, dan fisabilillah. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Karena sesungguhnya Allah itu tidak senang orang yang sombong dan gede kepala. Napa niku? Napa besar kepala napa intine? Gemede lek Jawane. Nggih, gemede. Ciri-cirine tiyang gemede, tiyang sombong niku napa? Pertama, mesti sakit pinggang. Enek wong liwat pinggange dicewekel ngeten. Nggih. Atau bahasa Prancisipun walang gerik. Nggih. Niku mesti niki namanya sakit pinggang. Niku wong sombong. Lek mboten ngoten sakit hidung. Jadi kalau orang yang normal, papakan ngeten iki Bu nggih, yang untuk melihat itu mata. Dari mana? Sambil senyum. Niku orang normal. Lek tiyang sing apik niku sing dingin delok niku bathuk. Monggo ngoten nggih bathuke nggih delok musuhe. Lek wong sombong niku irunge sing nggih delok. Dari mana? Ngertos ya? Niku dadi sing nggih delok wong niki irung niki tiyang sombong niku. Pramila tiyang sombong niku lek ora sakit hidung ya sakit pinggang ngeten. Kira sakit napa malih bulintune. Nggih, makaten nanti Ustaz Nono tolong itu surat An-Nisa ayat pinten ngoten. Nggih. Wa'budullah niku wau, kalih nika wau kena daftar mudin. Makaten para jamaah sedaya sepindah malih
Kula atas nama Lembaga Pendidikan Kader Dakwah Al Istighfar matur suwun sanget dumateng panjenengan sampun paring tempat, kesempatan isik disenyumi. Pamine panjenengan mboten enten sing senyum guyu. Pak Nono niki mentale doan pun. Mriki malih mboten Pak wantun nggih ta. Terus niki tambah malih kula titip niki wonten Pak Toyo niki rencang kula haji wingi. Niki wonten malih Pak Haji sinten Zainal Arifin Tanjung Sari mungkin dados mriki anggota kader dakwah mriki insyaallah dados jariah panjenengan sedaya makaten mbok bilih anggenipun matur Pak Nono ugi kula Pak Toyo lan Pak Zainal wonten kirangipun kula nyuwun rumuntering samudra pangaksa sami wabillahi taufik wal hidayah.